3 kali palu kayu menghantam landasan. Duk, duk, duk. Suaranya pecah di ruang sidang yang beku. Seakan mematahkan sisa-sisa harapan yang masih menggantung di dada Sylvie. Setiap ketukan terasa seperti paku terakhir di peti hidupnya yang lama. AC yang terlalu dingin menusuk sampai sumsum. Gaun sutra biru yang ia kenakan tiba-tiba terasa tipis. Tubuhnya menggigil. Bukan karena udara, melainkan karena kalimat-kalimat kaku dari hakim sepuh berkacamata itu. Putus. Perceraian disahkan. Hak asuh Lily, anak sematawayang, baru 5 tahun, jatuh sepenuhnya ke tangan Benny. Alasannya ditulis rapi. Sylvie dianggap labil. Tak layak mengasuh. Kalimat yang menyayat. Di seberang, Benny tersenyum tipis. Nyaris tak kentara. Lelaki yang dulu bersumpah melindunginya seumur hidup, kini menatapnya seperti pemenang dingin di atas ring. Di samping Benny, seorang gadis bergaun merah menyala menatap Sylvie sambil mengangkat sebelah alis. Pandangan meremehkan. Sylvie paham siapa dia. Satu dari sekian nama yang mengisi gelap malam, saat ia menunggu suami pulang dan jam dinding tak henti berdetak. Tidak stabil, begitu kata mereka. Sebuah lelucon kejam. Tangis Sylvie saat menemukan bukti selingkuh diputar balik. Amarahnya dijadikan senjata. Pengacara mahal di pihak Benny lihai menyulam kata. Sylvie dibingkai sebagai perempuan histeris, tak rasional. Sementara Benny dilukis sebagai suami sabar, korban keadaan. Dan pengadilan menelan semuanya bulat-bulat. Jantung Sylvie diremas. Ia menoleh. Di barisan kursi belakang, Lily duduk bersama pengasuh yang dibayar Benny. Mata kecilnya bening, bingung. Sylvie mencoba tersenyum. Senyum paling tegar yang bisa ia paksakan. Yang keluar hanya getar di bibir. Sidang dibubarkan. Benny melintas tanpa menoleh. Bisiknya pendek, datar. Semua selesai. Jangan bikin ribut. Ribut? Seolah hidup yang remuk redam hanyalah gangguan kecil di telinganya. 2 petugas keamanan mendekat. Sopan, tapi tegas. Pengacara Benny menyodorkan amplop coklat. Di dalamnya salinan putusan, dan surat yang memerintahkan Sylvie angkat kaki dari rumah utama, sore itu juga. Semua aset dibekukan. Rumah, mobil, rekening bersama, berpindah ke nama Benny. Perjanjian pranikah yang dulu ia tanda tangani tanpa benar-benar membaca, kini berbalik menjadi jerat. Rencana itu jelas. Benny sudah menyiapkannya sejak lama. Perjalanan, pulang, terasa seperti mimpi buruk. Bukan pulang, Sylvie membetulkan dalam hati. Ia hanya menumpang mobil pengacara untuk mengambil barang pribadi. Rumah megah yang dulu seperti istana, kini berdiri seperti tugu kegagalan. Para pekerja rumah menunduk. Tidak berani menatap mata. Ia diberi waktu 30 menit. Sylvie menapaki tangga marmer. Masuk ke kamar. Lemari raksasa membuka mulutnya. Gaun desainer, tas bermerek, hadiah-hadiah yang dulu membuatnya tampak sempurna di pesta. Kini terasa seperti kostum badut. Ia meraih koper sedang. Beberapa pakaian sederhana. Album foto lama. Dan selimut kecil bergambar kelinci milik Lily. Hanya itu. Saat ia turun, Lily berlari memeluknya. "Ibu, mau kemana? Kenapa bawa koper?" Suaranya cemas. Sylvie berlutut. Memeluk tubuh kecil itu erat-erat. Menghirup wangi sampo bayi. Air mata yang ditahan pecah juga. "Ibu pergi sebentar ya, sayang." "Sebentar saja," suaranya serak. Ia tak sanggup berkata jujur. Bagaimana menjelaskan pada anak 5 tahun, bahwa esok, mereka tak lagi serumah? Benny muncul di ambang pintu. Ekspresinya bosan. Waktu habis. Ia memberi kode pada pengasuh. Lily menjerit. Tangan kecilnya mencengkram blus ibunya. "Nggak mau, Lily sama ibu." 2 petugas, dengan berat hati, melepaskan jemari mungil itu. Pintu mobil mewah menutup. Mesin meraung. Lily melambai, atau mungkin meronta, menghilang di balik pagar. Sylvie limbung. Ia jatuh duduk di lantai dingin lobi yang mendadak terasa asing. Tangisnya memantul ke dinding-dinding batu. Kosong. Hampa. Tanpa uang. Tanpa keluarga di kota.
tanpa tujuan. Hanya satu nama terbit di benaknya. Rumah tua warisan ibunya, almarhum Ibu Juarti, di kampung. Tempat yang sudah belasan tahun tak ia sentuh. Sisa uang tunai di dompet ia kumpulkan. Cukup untuk tiket bus malam paling murah. Terminal ramai, bising. Jauh dari hidup mewah yang dulu membius. Ia duduk di kursi usang, memeluk koper. Kaca jendela yang kotor memantulkan wajahnya sendiri. Pucat. Sembab. Bus melaju. Lampu kota menjauh. Hujan menari di kaca. Dalam gelap yang panjang, kenangan bermunculan. Pertemuan dengan Benny. Senyum ambisius. Janji-janji manis. Ia rela melepas karir baru demi menjadi istri dan ibu penuh waktu, sesuai maunya Benny. Ia pikir itu pengorbanan cinta. Ternyata langkah pertama untuk mengurungnya. Pelan-pelan. Sampai ia tak punya apa-apa lagi. Kecuali patuh. Nasihat Ibu Juarti terngiang. Jangan gantungkan hidupmu pada siapapun. Bahkan pada suamimu. Berdirilah di kakimu sendiri. Dulu ia abaikan. Cinta menutup nalar. Kini kata-kata itu berubah jadi paku yang menahan hatinya agar tidak hancur total. Bus membelah malam. Mesin bergetar. Dengkuran penumpang jadi irama sendu. Sylvia memejamkan mata, namun wajah Lily yang menangis terus datang. Sakitnya nyata. Menusuk. Napas terasa pendek. Ia kehilangan semuanya. Suami, harta, rumah, dan yang paling berharga, anaknya. Benny mengambilnya. Tanpa sisa. Fajar menyentuh cakrawala. Bus berhenti di terminal kecil berdebu. Udara desa yang segar terasa asing di paru-paru yang terbiasa AC kota. Sylvia turun. Menapaki jalan yang dulu akrab di masa kecil. Wajah-wajah menatap. Ada yang mengenali, ada yang ragu. Penampilannya berantakan. Di ujung jalan, rumah panggung kayu itu menunggu. Cat putihnya mengelupas. Kayu beberapa bagian mulai lapuk. Halamannya dipenuhi ilalang setinggi lutut. Inilah rumah masa kanak-kanaknya. Tempat tawa ibunya dulu berteduh. Sebelum kisah ini dilanjutkan, mari saling sapa. Tulis di kolom komentar, dari kota mana kamu mendengarkan cerita ini. Jangan lupa klik like, dan tekan tombol subscribe. Biar channel ini tumbuh, dan kami bisa menghadirkan cerita yang lebih hangat, lebih menggugah, setiap harinya. Pagar tua ia dorong. Bunyi berderitnya melengking, seperti keluhan lama yang tak pernah didengar. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci tua yang selalu ia simpan di dompet. Klik pelan. Pintu kayu berat itu membuka diri, lalu menutup kembali di belakangnya, mengurung suara dunia. Aroma debu, kayu lembab, dan masa lalu menyeruak. Cahaya pagi menerobos lewat celah-celah jendela. Menyusun garis tipis di udara yang penuh partikel. Perabotan tertutup kain putih. Diam. Beku. Seolah waktu berhenti sejak hari ibunya pergi. Sylvia meletakkan koper di lantai yang berdebu. Punggungnya menempel pada dinding. Lututnya lemas. Air mata kering, berganti hampa. Habis sudah, gumamnya, hampir tanpa suara. Rumah ini jadi saksi. Dulu hangat, kini sunyi. Sama seperti dirinya. Hari-hari pertama berjalan lambat, seperti jam tua yang kehilangan bandul. Ia tidak melakukan apa-apa. Hanya berbaring di ranjang lawas. Menatap langit-langit yang retak seperti peta sungai kering. Tirai selalu tertutup. Matahari dibiarkan mengetuk, tak pernah dipersilakan masuk. Suara paling keras di rumah itu hanyalah decit papan lantai saat ia bergeser, atau serangga malam yang datang terlalu cepat. Tidak ada lagi tawa Lily. Tidak ada langkah pelayan. Tidak ada denting peralatan makan di meja panjang. Hanya kesunyian yang menekan dada. Ia minum air keran yang berbau besi. Jarang makan. Tubuhnya meriang. Pikirannya berputar-putar, kembali ke ruang sidang, ke senyum tipis Benny, ke jeritan kecil Lily. Putaran yang melelahkan. Hari keempat, perutnya berontak. Sakit. Melilit. Ia memaksa bangkit. Kakinya goyah saat menuju dapur. Kulkas tua tak lagi bernapas. Lemari kosong. Hanya ada mie instan kedaluarsa, dan beberapa kantong teh yang hambar. Ia merebus air di panci hitam di atas kompor gas kecil,
untung masih menyala. Uap tipis menari. Matanya menangkap celemek motif bunga milik Ibu Juarti, menggantung di paku dinding. Seketika, kenangan datang. Ibunya berdiri di depan kompor yang sama. Tertawa saat Sylvia remaja menumpahkan kecap. "Tidak apa, belajar butuh tumpah," kata ibunya waktu itu. Hangat. Kontras. Membentur dingin yang kini memeluknya. Mie hambar masuk juga, sedikit-sedikit. Lalu dorongan aneh muncul. Ia muak pada debu. Muak pada kotoran. Muak pada bayangan yang menempel di setiap sudut. Kebersihan, mungkin itu satu-satunya hal yang bisa ia kendalikan hari ini. Ia cari lap, sabun, sikat. Mulai dari dapur. Menggosok meja. Mencuci piring yang lama teronggok. Menyapu lantai yang menjerit butuh sentuh. Awalnya lambat. Nafas pendek. Tapi setiap noda yang hilang memberi rasa lega, sekecil apapun. Fokusnya bergeser dari luka ke tugas. Dari ingatan ke gerak. Dari putus asa, ke satu sudut yang berhasil memantul bersih. Beberapa hari, rumah itu perlahan bernafas lagi. Ia membuka jendela. Udara segar masuk. Matahari membuat debu menari, lalu pergi. Kain penutup perabotan ia singkap. Sofa tua ia pukul-pukul dengan bantal. Debu beterbangan seperti kabut perang yang kalah. Di bawah meja, ia menemukan album foto. Halaman demi halaman. Wajah kecilnya tergelak di pangkuan ayah yang telah lama tiada. Wajah remajanya berdiri di samping teman sekolah. Dan selalu, senyum teduh Ibu Juarti. Perempuan sederhana, kuat, yang membesarkannya sendiri. Sylvia menunduk. Rasa malu menyusup. Ibunya melewati badai lebih besar, tapi tidak tumbang. Sementara ia, sekali dihantam, langsung patah. Sisa paling berat menunggu. Kamar ibunya. Pintu terbuka, menyingkap kerapian yang tidak pernah beranjak. Di meja rias, bedak dan sisir kayu masih setia. Lemari menghembuskan aroma kapur barus, bercampur wangi halus pakaian lama. Sylvia memeluk salah satu daster batik. Air mata kembali mengalir, kali ini karena rindu. Ia ingin pelukan yang menenangkan. Ingin suara yang berkata, "Kamu bisa." Setelah ruang-ruang utama beres, tinggal satu tempat, gudang di belakang. Bangunan kecil, terpisah dari rumah. Sejak kecil, tempat itu selalu membuatnya enggan. Selalu pengap. Selalu apek. Tapi hari itu, ia mendorong pintu yang macet. Prak, kayu memprotes. Cahaya siang masuk. Menyingkap kursi goyang dengan anyaman patah. Mesin jahit tua berkarat. Koran-koran kuning. Jaring laba-laba seperti rendah muram di sudut-sudut. Inilah pekerjaan paling kotor. Ia memilah barang. Mana yang dibuang, mana yang mungkin diperbaiki. Keringat menetes. Kaos punggungnya basah. Waktu melar jadi panjang. Menjelang sore, ia tiba di bagian belakang gudang. Di sana, berdiri lemari jati sangat besar. Warisan, kata ibunya dulu. Permukaannya keras. Berat. Ia tak berniat memindahkannya. Hanya mengibas debu di sekitarnya. Gagang sapu terbentur sisi lemari. Duk. Lemari bergeser sedikit. Sylvia berhenti. Napasnya ditahan. Mustahil, bisiknya. Benda seberat itu tak semestinya mudah bergerak. Penasaran seperti tangan nakal. Ia menempelkan bahu. Mendorong perlahan. Lemari bergeser sejengkal, dua, cukup untuk menampakkan dinding di belakangnya. Aneh. Satu papan dinding warnanya lebih muda dari yang lain. Tidak ada celah. Tapi jelas berbeda. Ia mengetuk pelan. Tok, tok. Suaranya berongga. Bagian lain terdengar padat. Ini, seperti ruang kosong. Penasaran menelan lelahnya. Sylvia berlari kecil ke rumah. Menggali kotak perkakas ayah. Menemukan linggis kecil, berkarat, tapi masih setia. Kembali ke gudang. Ia selipkan ujung linggis ke sambungan papan yang berbeda, itu. Perlahan. Hati-hati. Papan menjerit. Tarikan demi tarikan, hingga akhirnya copot. Di baliknya bukan lubang kosong. Sylvia membeku. Tertanam di dinding beton, sebuah pintu baja kecil berwarna kelabu. Brankas.
Gagang putar di tengah. Angka-angka kombinasi melingkar, agak pudar, namun masih terbaca. Ia menyentuh permukaannya. Dingin. Nyata. Degup di dadanya memburu. Apa yang kau sembunyikan, Bu? Suaranya gemetar, antara kagum dan takut. Harap dan ragu bertarung. Perhiasan warisan? Surat tanah? Atau kosong belaka? Ia berlutut. Meniup debu dari angka-angka. 3 set kombinasi, itu terlihat jelas. Ia menarik napas. Mencoba yang paling masuk akal. Tanggal lahir Ibu Juarti. Putar ke kanan, berhenti. Ke kiri, lewati sekali, berhenti. Ke kanan lagi, 2 angka terakhir tahun kelahiran. Tarik gagang. Hening. Terkunci. Ia mencoba lagi. Diubah urutannya. Gagal. Keningnya berkeringat. Dicoba tanggal lahir ayah. Gagal. Tanggal pernikahan. Gagal. Tahun rumah ini dibangun. Gagal. Bahkan tanggal wafat, meski terasa tak enak di hati, tetap gagal. Setiap klik hampa seperti tawa kecil yang meremehkan. Ia duduk bersandar. Memandang pintu baja yang tak bergeming. Mungkin memang begini. Ada rahasia yang dipilih untuk tetap tidur. Matahari condong ke barat. Cahaya di gudang jadi jingga tipis. Lapar kembali menggeliat, ia abaikan. Pikir seperti ibu, gumamnya. Ibu praktis. Tapi juga sentimental. Kode apa yang penting, namun tidak terlalu jelas? Kenangan melintas. Ulang tahunnya ke-17. Kalung perak berbentuk hati. Pelukan hangat. Bisik ibu di telinga, simpan baik-baik. Kamu harta terbesar ibu. Harta terbesar? Kata-kata itu menyala. Gila? Mungkin. Terlalu sederhana? Bisa jadi. Tapi apalagi? Sylvie bangkit. Tangannya kini lebih tenang. Ia putar ke kanan, angka tanggal lahirnya. Ke kiri, melewati sekali, angka bulan lahirnya. Ke kanan, 2 angka terakhir tahun kelahirannya. Hening 1 detik. Lalu, klik kecil. Mekanisme di dalam berbisik. Pintu berat itu menghela napas panjang, bergeser beberapa senti. Sylvie menahan napas. Berhasil. Ia menariknya pelan. Aroma apek bertahun-tahun membebaskan diri. Di dalam, rapi, teratur. Bungkusan beludru gelap bertumpuk. Map kulit. Dan sesuatu yang ia kenali, buku bersampul coklat usang. Buku harian Ibu Juarti. Cahaya senja merayap masuk. Debu menari di udara, seperti bintang kecil yang tersesat. Sylvie mengulurkan tangan. Mengambil 1 bungkusan beludru. Berat, padat. Ia membuka ikatannya. Kilau kuning memantul ke matanya. Panas. Hangat. Batangan emas. Seukuran sabun mandi. Ia menelan ludah. Mengambil bungkusan kedua, ketiga, isinya sama. 5 batang. Padat. Nyata. Hidupnya yang retak, mendadak punya pijakan. Di bawahnya tersusun map-map rapi. Sampul pertama, sertifikat saham. Nama-nama perusahaan besar terpampang. Semua atas nama Juarti. Ibunya, seorang guru, memegang lembar berharga yang selama ini hanya ia lihat di berita. Bagaimana mungkin? Map kedua lebih tebal. Kulitnya aus. Di dalamnya, perjanjian pinjaman. Bukti transfer lama. Tanda tangan. Nama yang membuat dadanya berdegup, Juarti dan Benny. Baris-baris kaku, namun artinya telak, modal awal Benny lahir dari tabungan ibunya. Ada janji bagi hasil. Ada kewajiban pelaporan. Ada semuanya. Dan semuanya diabaikan. Tangan Sylvie bergetar saat meraih benda terakhir. Buku harian bersampul coklat. Tulisan tangan yang miring. Rapi. Ia duduk di lantai gudang. Punggung bersandar pada dinding dingin. Lampu minyak tua menyala redup di atas meja kecil yang ia seret dari dapur. Halaman pertama terbuka. Untuk putriku tercinta, Sylvie, kalimat itu menembus jantung. Jika kamu membaca ini, berarti ketakutanku jadi nyata. Benny melukai kamu. Aku berdoa aku salah. Tapi seorang ibu jarang benar-benar tenang jika hatinya berkata lain.
Sylvie membaca pelan. Kata demi kata. Ibu menceritakan awal mulanya. Benny datang tanpa modal. Membawa mimpi besar. Memohon pinjaman. Bersumpah di hadapan seorang ibu, demi masa depan putrinya. Ibu memberikan tabungan. Menjual tanah warisan. Membuat perjanjian tertulis. Menunggu. Menagih baik-baik. Ditertawakan. Dibilang, anggap saja hadiah mertua. Tidak ada bagi hasil. Tidak ada laporan. Hanya kebohongan yang manis. Ibu menahan diri, demi pernikahan anaknya. Dan diam-diam, mengumpulkan bukti. Gunakan ini, nak. Ini bukan soal uang. Ini soal keadilan. Jangan biarkan dia menang. Air mata mengalir. Bukan air mata putus asa. Bukan lagi. Ini air mata yang memantik api. Sylvie menutup buku. Dada terasa penuh. Terima kasih, Bu, ucapnya pelan. Malam itu, ia tidak tidur. Ia membaca sampai akhir. Ada catatan pertemuan. Tanggal. Nama. Ada kecurigaan pada seseorang bernama Rudianto. Ada garis bawah di tepi halaman. Teliti. Tegas. Ibu Juarti menyiapkan jaring pengaman, bukan untuk dirinya, melainkan untuk anaknya. Saat fajar menyala muda, Sylvie sudah membuat keputusan. Ia butuh napas. Ia butuh modal cair. 1 batang emas ia bungkus ulang. Diselipkan dalam tas kain. Ia berangkat ke kota kabupaten. Toko emas pertama menatap curiga. Toko kedua menawar terlalu rendah. Toko ketiga, pemilik tua memeriksa dengan teliti. Menggores sedikit. Menimbang. Mengangguk. Uang tunai berpindah tangan. Berat juga rasanya. Bukan karena jumlahnya, melainkan karena arti yang dibawanya. Ini langkah pertama, gumamnya. Ia memilih tak kembali ke rumah desa. Bukan sekarang. Ia menuju ibu kota. Menyewa apartemen kecil. 1 kamar. Bersih. Fungsional. Tidak mewah. Tapi miliknya. Dibayar dengan uangnya. Malam pertama, ia menyalakan lampu kecil. Menatap langit-langit. Sunyi yang berbeda. Bukan kosong. Melainkan sunyi yang memberi ruang tumbuh. Pagi berikutnya, ia menatap cermin di salon. Potong pendek, katanya. Penata rambut menatap sekali lagi, memastikan. Pendek. Gunting menari. Rambut panjang jatuh seperti cerita lama yang akhirnya dilepas. Hasilnya, potongan bob tajam. Wajahnya tampak baru. Mata lebih fokus. Tulang pipi lebih tegas. Senyum tipis terpantul. Bukan untuk memikat. Untuk mengingatkan diri, kamu bisa. Ia singkirkan gaun sutra. Ia memilih kemeja putih yang pas. Celana bahan jatuh rapi. Blazer berpotongan tegas. Sepatu hak rendah yang andal. Ia berdiri tegak di ruang pas. Di cermin, bukan nyonya rumah pesta. Yang berdiri adalah perempuan kerja. Hidup. Siap berjalan jauh. Selanjutnya, sekutu. Ia membuka lagi buku harian. Menemukan 1 nama yang dilingkari ibu. Kantor Hukum Brawijaya Rekan, agresif, tak gentar. Ia menghubungi resepsionis. Janji dibuat. Siang itu juga, ia menjejak lantai marmer gedung tinggi. Kaca, baja, kayu gelap. Semuanya memantulkan wibawa. Di ruang rapat, seorang pria berusia akhir 40-an masuk. Setelan rapi. Tatapan tajam. Adnan Brawijaya, katanya. Jabat tangan singkat. Profesional. Bukan perkara harta gono gini, ujar Sylvie. Suaranya tenang. Ini penipuan. 15 tahun. Saya membawa bukti. Ia meletakkan map. Adnan membuka. Membaca. Diam yang panjang terentang. Alisnya sesekali bergerak. Jemarinya mengetuk pelan. Raut skeptis luruh. Berganti fokus. Lalu, antusias yang ditahan. Luar biasa, gumamnya. Ini, bukan gugatan kecil. Ini pondasi. Adnan berdiri. Menunjuk gedung-gedung di luar jendela. Salah satunya markas Benny. Menyerang dari depan hanya bikin dia bersiap.
Kita racuni sumurnya. Putus jalur logistiknya. Nyalakan api di lumbungnya. Biar dia panik. Biar dia salah langkah. Sylvie mengangguk. Mulai dari mana? Adnan menatapnya. Kita buat identitas yang tak terlacak. Perisai hukum. Dalam beberapa hari, dengan jaringan Adnan, lahirlah sebuah nama. Juarti Legacy Holdings. Terdaftar berlapis. Jejak yang berkelok. Dari luar, hanya pemain baru yang agresif. Dari dalam, itu kompas Sylvie. Pengingat pada ibu. Target pertama dipilih hati-hati. Bukan yang terbesar. Yang paling krusial. Pemasok paduan titanium untuk lini andalan perusahaan Beni. PT Logam Perkasa. Perusahaan keluarga. Tersengal utang. Sylvie dan tim tidak mendobrak pintu depan. Mereka membeli utangnya, satu demi satu, dengan diskon dari bank-bank yang lelah menagih. Tali kendali berpindah. Senyap. Tertib. Hingga suatu pagi, sebuah surat resmi dikirimkan. Kontrak lama dibatalkan. Efektif segera. Di apartemen kecilnya, Sylvie menatap layar laptop. Grafik saham perusahaan Beni bergerak. Garis merah turun tipis. Bukan jurang. Tapi jelas, itu tetes darah pertama. Ia menyesap teh hangat. Senyum tipis mengambang. Papan sudah ditata. Bisiknya, bidak pertama, maju. Sementara Sylvie menatap papan catur di ruang sunyi, di sisi lain kota. Beni berdiri di panggung. Senyum lebarnya menyala di bawah lampu sorot. Pabrik barunya diresmikan. Gunting pita. Tepuk tangan. Kilat kamera. Dalam pidato, ia bicara tentang visi, inovasi, kerja keras. Tak satu pun menyebut dari mana batu pertama kerajaannya dibeli. Malamnya, pesta pribadi bergulir di Gria Tawang yang sombong. Musik kencang. Gelas beradu. Orang-orang tertawa, menjilat sukses. Perceraiannya dengan Sylvie? Hanya riak kecil. Bab yang menurutnya sudah selesai. Pagi Rabu, telepon di meja kerjanya meraung. Kepala produksi di ujung sana. Panik. Pak, kontrak dengan PT Logam Perkasa dibatalkan. Efektif segera. Beni bangkit. Nada suaranya meninggi. Tidak mungkin. Kita punya kontrak jangka panjang. Gugat. Jawaban di seberang menampar. Mereka sudah diakuisisi, Pak. Pemilik baru dari Singapura. Mereka restrukturisasi. Klausul pengambil alihan membolehkan pemutusan. Beni membeku. Siapa nama perusahaan itu? Juarti Legacy Holdings. Hening sesaat. Cari pemiliknya. Sulit, Pak. Jejaknya kabur. Telepon ditutup. Gelas kopi terguling. Cairan hitam mengalir ke dokumen. Para staf menahan napas. Beni mulai menekan relasi. Menghubungi orang kuat. Mencari celah. Semuanya mental di tembok yang sama. Entitas baru itu tidak mau bicara. Tidak bisa ditakut-takuti. Produksi andalan terancam macet. Pemasok pengganti? Ada. Tapi jauh. Mahal. Lambat. Waktu seperti pecahan kaca yang menusuk. Di apartemen sederhana, Sylvie membuka situs keuangan. Garis merah di layar turun sedikit lagi. Belum curam. Tapi cukup membuatnya menghela napas panjang. Darah pertama, mengalir. Gumamnya. Cangkir teh disentuh bibir. Hangat. Menenangkan. Adnan menelepon. Langkah bagus. Tapi dari luar saja tidak cukup. Kita butuh mata di dalam. Telinga yang tahu di mana ia mengubur bangkai. Sylvie mengangguk. Kita butuh seseorang yang pernah dekat, lalu dibuang. Malam itu, lampu minyak tua kembali menyala. Buku harian Ibu Juarti dibuka. Sylvie menyisir halaman-halaman dengan telaten. Nama-nama muncul. Pudar. Lalu satu nama berhenti tepat di garis bawah tebal. Rudianto. Pria jujur. Direktur keuangan. Matanya ingin berbicara, mulutnya terkunci. Tulis ibu. Beberapa bulan setelah catatan itu, ada kabar muram. Rudianto dipecat. Alasan, kinerja. Ibu tak percaya.
Dia pasti menemukan sesuatu. Lalu disingkirkan. Jejak itulah yang dicari. Adnan menggerakkan jaringan. Penyelidik mengais data. Nama Rudianto lenyap dari perusahaan besar. Seperti ditelan laut. Dia di blacklist, kata Adnan. Hari-hari berlalu. Lalu kabar datang. Kota kecil di pesisir utara. Ruko sederhana. Papan nama lusuh, jasa akuntansi pajak Rudianto. Sylvie memutuskan berangkat sendiri. Ini urusan hati. Perjalanan memotong sawah, melewati tambak, menukar bising kota dengan angin asin. Ruko itu sunyi. Di dalam, seorang pria berambut memutih menunduk di balik tumpukan nota. Kacamata tebal. Tangan berurat. Permisi, Pak Rudianto. Mata lelah itu mendongak. Saya Sylvie. Putri almarhumah Ibu Juarti. Nama itu membuat udara di ruangan berubah. Tangan yang memegang pulpen terhenti. Wajahnya mengeras. Maaf. Saya tidak kenal. Ia mulai merapikan kertas. Isyarat halus, pembicaraan selesai. Sylvie tidak melangkah. Benny menceraikan saya. Suaranya datar. Dia mengambil semuanya. Termasuk anak saya. Rudianto berhenti. Ada kilat iba. Hanya sedetik. Lalu padam. Turut prihatin. Tapi itu bukan urusan saya. Saya tidak mau masalah lagi dengan orang itu. Sekali cukup. Ketakutan berbicara lewat nada suaranya. Ketakutan yang lama, membatu. Sylvie menunduk sedikit. Saya tidak membawa uang untuk menyuap Bapak. Ia mengeluarkan beberapa lembar fotokopi. Tulisan tangan miring. Rapi. Saya membawa suara ibu saya. Ia dorong kertas itu pelan. Rudianto meraihnya dengan ragu. Membaca. Alisnya berkerut. Rahangnya mengeras. Di atas garis-garis tinta, ia melihat citranya sendiri. Pria jujur. Matanya ingin bicara. Harga diri yang lama ditimbun, bergerak. Ibu Anda, orang baik, katanya lirih. Saya, mencoba memberi tanda. Tapi saya takut. Saya tak punya bukti. Sylvie membuka map. Menunjukkan salinan perjanjian awal. Bukti transfer lama. Nama-nama yang saling mengikat. Rudianto menatap. Lama. Ada sesuatu yang kembali menyala di matanya. Dia membangun semua dari uang ibu saya, kata Sylvie pelan. Lalu menendang kami berdua. Tarik napas. Dia pikir kami lemah. Dia pikir karena kami perempuan, kami diam. Dia pikir karena Bapak kecil, Bapak akan takut selamanya. Hening. Kalimat-kalimat itu bergema di ruangan sempit. Rudianto bersandar. Menutup mata sekejap. Saat ia membuka, ketakutan itu surut. Diganti bara yang dingin. Apa rencanamu? Sylvie menjelaskan. Singapura. Juarti Legacy. Akuisisi utang. Putus pasokan. Tekanan pasar. Mosi hak asuh. Semuanya dibeberkan padat. Rudianto mendengarkan. Tak menyela. Lalu ia membuka laci. Mengambil sebuah benda kecil terbungkus plastik bening. Flash disk. Ia letakkan di meja. Saat dia memecat saya baru saja memasang sistem akuntansi baru di seluruh perusahaannya. Canggih, katanya. Untuk efisiensi. Senyum tipis, getir. Ia sombong. Dan buta teknologi. Saya, meninggalkan pintu belakang. Ia mendorong flash disk itu ke arah Sylvie. Akses yang hanya saya tahu. Selama 10 tahun, ia tidak pernah menyadari. Mata Sylvie membesar. Rudianto menatapnya lekat. Semua aliran dana gelap. Faktur palsu. Perusahaan cangkang. Pembelian properti di luar negeri. Semuanya ada di situ. Ia berhenti sejenak. Menegakkan punggung. Kau siap melihat seluruh kebusukannya? Tanpa sisa. Sylvie mengangguk. Tangan meraih flash disk. Jemarinya bergetar, bukan karena takut. Karena harapan yang akhirnya punya bentuk. Dengan ini, kata Rudianto pelan, kita tidak hanya mengetuk pintunya. Kita membakarnya, sampai fondasinya. Ia menatap jam dinding. Kapan kita mulai?
Sylvie tersenyum tipis. Sekarang, markas baru mereka sederhana. Satu ruangan bersih di gedung kantor kelas B. Tak ada marmer. Tak ada chandelier. Hanya meja panjang, 3 kursi, dan dinding yang dipenuhi monitor. Di layar, grafik hidup. Jaringan aliran dana. Peta nama-nama perusahaan. Garis-garis yang saling menyilang seperti akar yang saling membelit. Inilah ruang perang mereka. Peran terbentuk alami. Adnan, arsitek strategi. Rudianto, ahli taktik data. Sylvie, komandan yang menentukan arah. Setiap keputusan melewati tatap matanya. Setiap langkah diukur, bukan dengan emosi, melainkan dengan bukti. Flash disk kecil itu, seperti kotak Pandora. Saat Rudianto membukanya, data mengalir deras. Ia mengetik cepat. Menembus pintu belakang yang ia buat sendiri. Klik, klik, layar menampilkan daftar transaksi. Tanggal, nominal, keterangan samar. Ia menautkan satu, lalu satu lagi. Muncul pola. Perusahaan cangkang dengan nama menipu, Oceanic Trading, Pinnacle Consulting, Silver Dune Ltd alamatnya, kotak pos di Pulau Pajak. Aktivitasnya, mengirim tagihan, konsultasi, dan lisensi software ke perusahaan utama Benny. Jasa yang tak pernah ada. Uang keluar. Disetujui CEO, yang itu-itu juga. Lalu mengalir lagi. Membeli villa di Spanyol. Apartemen di London. Yacht yang disamarkan sebagai riset pasar. Rapi, kotor, dan sangat telanjang di hadapan angka. Sylvie menahan napas. Seluruh kemewahan masa lalunya, gaun, pesta, perjalanan, tiba-tiba terasa berbau. Ini amunisi, ujar Adnan pelan. Jangan muat semua peluru ke senapan sekaligus. Kita pilih satu, yang tepat, dan tembak. Mereka menyusun paket informasi. Kecil, tajam, tak mematikan, namun membuat luka yang tak bisa diabaikan. Kasus spesifik, Oceanic Trading. Kronologi ringkas. Lampiran bukti secukupnya. Tanpa drama. Tanpa nama Sylvie. Tanpa jejak Juarti legacy. Amplop itu dikirim bukan ke media. Bukan ke polisi. Adnan memilih 2 anggota dewan yang paling berintegritas, yang paling mungkin mendengar suara nurani daripada teriakan uang. Pesan di dalamnya singkat. Perusahaan Anda sedang dirampok dari dalam. Periksa transaksi dengan entitas ini. Titik. Di saat yang sama, Juarti Legacy bergerak di pasar. Short selling, terukur, pada saham perusahaan Benny. Bukan serakah. Hanya secukupnya untuk memperbesar gema. Beberapa blok keuangan kecil menerima, bisikan, yang sama. Valuasi terlalu manis, transparansi minim, tanda-tanda tekanan pasokan. Tulisan-tulisan itu kecil. Tetapi internet punya cara memperbesar hal kecil ketika ada aroma darah. Efeknya nyata. Rapat dewan berikutnya memanas. 2 anggota yang memegang paket anonim mengajukan pertanyaan tajam. Oceanic Trading siapa? Mengapa ada biaya lisensi berulang tanpa bukti implementasi? Mengapa vendor tanpa kantor real dibayar miliaran? Benny defensif. Nada suaranya naik. Ia menuduh. Tidak loyal. Sabotase. Arogansinya membuat ruangan kaku. Benih ragu pun jatuh, dan menancap. Di luar ruangan, pasar merespons. Rekomendasi analis menurun ke jual. Komentar sinis mulai berputar. Benny marah. Ia memanggil CFO, orang lama yang setia, lalu melemparkan pertanyaan seperti peluru. Ketika jawaban tak memuaskan, ia memecatnya. Seketika. Keputusan panas. Sinyal buruk. Harga saham turun lagi. Tak dalam. Namun cukup membuat pusing. Kabut panik naik pelan, seperti air pasang. Adnan memanfaatkan momentum. Ia menandatangani dan mengajukan mosi ke pengadilan keluarga, peninjauan kembali hak asuh Lili. Dasarnya jelas, bukti dan saksi baru. Bukan skandal keuangan, itu untuk perang besar. Yang dibawa adalah karakter. Kebiasaan berbohong. Ledakan amarah. Manipulasi terhadap bawahan.
Semua dimeteraikan dalam pernyataan tertulis di bawah sumpah. Penanda tangan, Rudianto. Orang yang pernah duduk paling dekat dengan mesin uang Benny, dan memilih untuk berkata jujur. Surat panggilan dilayangkan. Agenda ditetapkan. Sylvie membaca dokumen itu pelan, menyentuh tiap kata. Ada gemetar kecil di ujung jarinya. Bukan takut. Ini harap yang berubah menjadi nyata. Malamnya, Adnan menggelar simulasi. Mereka berlatih narasi. Menata jeda. Mengukur intonasi, biar suara Sylvie di ruang sidang nanti tidak pecah oleh emosi. Kita tak perlu teriak, kata Adnan. Kebenaran punya suara sendiri. Namun, sebelum hari sidang, ada panggung lain yang bisa mereka gunakan. Panggung gemerlap. Panggung yang disukai Benny. Sebuah lelang amal tahunan untuk kalangan atas. Semua orang penting akan hadir. Kamera. Gosip. Tajuk berita. Adnan mengangkat alis. Jika kau siap, ini saatnya menunjukkan wajahmu. Bukan sebagai korban. Sebagai pemain. Sylvie menatap gaun-gaunnya. Lalu menutup lemari. Ia memilih yang sederhana. Biru tua. Potongannya bersih. Rambut pendeknya rapi. Riasan secukupnya. Ia menatap cermin. Menghela napas. Bukan untuk pamer. Bisiknya pada pantulan sendiri. Untuk menatap mata lawan, tanpa gentar. Di layar monitor, grafik saham berkedip. Di meja, undangan gala tergeletak. Di dada Sylvie, detak teratur, tenang. Seperti genderang perang yang tahu waktunya sudah dekat. Ballroom Hotel 5 bintang berkilau. Kristal-kristal lampu meneteskan cahaya ke dinding marmer. Aroma parfum mahal dan bisik-bisik basa-basi saling bertubrukan. Musik waltz mengambang tipis. Sylvie melangkah masuk. Tenang, tegak, nyaris hening. Gaun biru tua jatuh rapi, tanpa kilau berlebihan. Rambut pendeknya membingkai tatapan yang jernih, sekaligus tajam. Beberapa kepala menoleh. Ada yang mengenalinya. Ada yang pura-pura lupa. Kabar menyebar cepat di ruangan seperti ini. Malam ini, ada pemain baru dari luar negeri. Nama perusahaannya terdengar asing. Juarti Legacy. Para pengamat mengendus peluang. Juga bahaya. Adnan bergerak seperti bayangan. Bertegur sapa secukupnya. Meletakkan potongan informasi di telinga yang tepat. Sylvie berdiri di tepi lingkaran percakapan. Tersenyum kecil. Mengangguk. Tidak banyak bicara. Ia membiarkan rumor bekerja lebih keras daripada mulutnya. Di seberang ruangan, seorang pria mematung sepersekian detik. Gelas sampanye berhenti di udara. Wajahnya tersenyum, tapi matanya membeku. Benny. Ia menyipitkan mata. Mencoba merapikan potongan wajah di kepalanya. Mirip. Namun berbeda. Yang diingatnya adalah Sylvie yang menunduk. Sylvie yang patuh. Sylvie yang menunggu. Perempuan yang berdiri di ambang cahaya chandelier ini, bukan itu. Auranya berubah. Tenang, bukan tunduk. Tegas, bukan keras. Matanya tidak lagi memohon. Hanya menatap. Lurus. Datar. Dalam. Dingin. Sylvie membiarkan waktu memanjang. Tidak buru-buru mendekat. Ia berkeliling dulu. Menyapa 2-3 nama yang memperhatikannya. Tawa kecil. Kalimat secukupnya. Gestur sederhana yang berkata, aku pantas berada di sini. Aku bukan undangan yang tersesat. Ketika akhirnya mereka berhadapan, kerumunan seperti menyisihkan jalan. Benny mengangkat dagu setipis pisau. Sylvie. Namanya kering di lidahnya. Apa yang kau lakukan di sini? Sylvie menghela napas pelan. Menikmati musik. Lampunya cantik. Pidatomu juga tadi, mengesankan. Pandangannya turun ke gelas sampanye Benny. Lalu naik lagi. Untuk orang yang perusahaannya sedang tersengal, kau masih sempat berdansa. Garis di rahang Benny mengeras. Bisnisku baik-baik saja. Sylvie mengangguk. Santun. Tentu. Pemasok utama pergi. Dewan direksi gelisah. Sahammu turun, hanya riak kecil. Ia mencondongkan tubuh sedikit. Suaranya turun setengah nada. Kadang, riak kecil datang dari batu yang tepat. Benny memaksakan senyum.
Siapa kau sebenarnya? Sylvie menatapnya lama. Seseorang yang belajar berdiri. Itu saja. Ia menoleh separuh. Seolah akan pergi. Lalu kembali menatap. Oh ya, ingat kata-kata ini. Ia mendekat. Cukup dekat untuk membuat musik ballroom terdengar seperti gumam jauh. Jangan bangun istana di atas tanah curian. Benny kaku seketika. Ada kata yang membuka pintu memori. Istana. Kata yang dulu ia ucapkan di ruang kecil yang hanya diisi 3 orang. Ibu Juarti, Sylvie yang muda, dan dirinya. Tidak ada saksi lain. Tidak ada catatan. Tidak ada rekaman. Namun kata itu kini kembali, dingin, tajam, tepat di telinganya. Tidak mungkin, batin Benny berdesis. Tidak, tidak. Tapi tatapan Sylvie tidak memberi ruang untuk menyangkal. Ia tersenyum tipis, senyum tanpa gigi, lalu melangkah pergi. Tenang, nyaris tanpa suara. Meninggalkan Benny sendirian di tengah ruangan yang tiba-tiba sempit. Racun kepanikan bekerja cepat. Benny keluar sebelum acara berakhir. Sopirnya terkejut melihat tuannya tak bicara sepanjang jalan. Di rumah tinggi yang sunyi, ia membuka laptop. Telepon berderet. Bankir di Swiss. Manajer aset di Pulau Pajak. Perintah keluar terpenggal-penggal. Pindahkan dana. Tutup posisi. Hapus jejak. Sekarang. Malam menua. Botol whisky turun setengah. Pikirannya berputar, memburu sosok tanpa wajah yang merusak dari dalam. Pesaing? Investor? Atau Sylvie? Ia mencatat nama itu di secari kertas. Lalu menyobeknya. Lalu menulis lagi. Paranoid menggigit. Ia menelpon kepala keamanan. Awasi pergerakannya. Suaranya pecah. Jika perlu, beri pelajaran. Perintah itu mengambang. Tidak jelas. Tidak berani, namun berbahaya. Ia mematikan lampu ruang kerja menjelang subuh. Tidak benar-benar tidur. Hanya duduk. Menunggu fajar seperti menunggu vonis. Di kantor Adnan, fajar justru menyala bersih. 3 map besar tergeletak di meja. Sampulnya putih. Judulnya ringkas. Gugatan perdata. Permohonan pembekuan aset. Naskah konferensi pers. Adnan memeriksa jam. Kita mulai pukul 9, katanya pelan. Saat pasar dibuka. Sylvie berdiri di depan jendela. Kota perlahan bangun. Di kejauhan, gedung milik Benny memantulkan matahari pucat. Ia menutup mata sejenak. Mengatur napas. Mengingat suara Ibu Juarti. Kamu harta terbesar ibu. Bibirnya bergerak nyaris tanpa suara. Aku siap, Bu. Telepon Adnan berdering pendek. Semua tim di posisi. Rudianto mengirim pesan singkat. Server siap. Bukti terlampir. Kalau diperlukan, kita dorong satu lagi. Sylvie mengambil map teratas. Merasai beratnya. Bukan kertas. Berat keputusan. Berat langkah. Jarum jam mendekati angka 12 di angka 9. Detik merayap. Di layar, halaman depan portal berita kosong. Untuk beberapa saat lagi. Di pengadilan, loket pendaftaran siap dibuka. Di lobi kantor hukum, mikrofon media menunggu. Dan di sebuah apartemen berlampu redup, seorang pria menatap layar rekeningnya, tak tahu bahwa sebentar lagi semua tombolnya akan berhenti bekerja. Adnan menatap Sylvie. Siap? Sylvie mengangguk. Lepaskan. Pukul 9 tepat. 3 panah dilepas bersamaan. Panah pertama melesat ke pengadilan negeri. Petugas loket kaget melihat tumpukan setebal batu bata. Gugatan perdata. Rinci. Terukur. Ratusan lampiran. Tanggal. Nilai. Jejak uang. Nama perusahaan cangkang yang bersembunyi di balik alamat kotak pos. Semuanya disusun seperti peta sawah yang jernih dari ketinggian. Tidak ada teriakan. Hanya bukti yang bicara. 1, 2, 3, sampai tak ada ruang untuk menyangkal. Panah kedua menghujam jantung finansial. Permohonan darurat ke hakim niaga, bekukan aset. Risiko lari. Risiko hilangkan barang bukti. Argumen disusun ringkas, padat,
tajam. Putusan selat turun lebih cepat dari dugaan. Rekening dibekukan. Kartu macet. Transfer ditolak. Sinyal merah menyala di semua layar perbankan. Seorang pria di apartemen tinggi menatap notifikasi. Gagal, berkali-kali, tak percaya. Panah ketiga meledak di ruang publik. Adnan berdiri di depan kamera. Wajahnya datar, suaranya jernih. Kami mencari keadilan untuk seorang ibu dan seorang anak. Ia menyebut nama Ibu Juarti dengan hormat. Ia tidak memaki. Ia bercerita tentang tabungan seorang guru, tentang janji seorang menantu, tentang perjanjian yang diabaikan, tentang seorang putri yang dirampas haknya. Kalimat-kalimat itu jatuh tenang, namun membekas. Media menyalin. Judul-judul bergerak cepat seperti angin panas di ladang kering. Sementara itu, pasar terguncang. Grafik saham perusahaan Beni seperti anak panah patah. Turun. Berhenti sebentar. Turun lagi. Perdagangan disuspensi, kata running text. Para analis menghela napas panjang. Rapat Dewan Darurat digelar tanpa menunggu. Keputusan singkat, nonaktifkan Beni. Selamatkan yang bisa diselamatkan. Sore harinya, telepon Sylvia bergetar. Surat panggilan sidang keluarga. Jadwal dimajukan. Ada kondisi baru yang mempengaruhi keselamatan terbaik bagi anak. Adnan menatap Sylvia. Ini panggungmu. Sylvia mengangguk. Kita jaga nada. Kita jaga hati. Hari sidang. Ruang yang sama. Bangku yang sama. Hakim yang sama. Tetapi hawa berbeda. Kilau kamera menunggu di luar. Di dalam, udara seperti menahan napas. Beni duduk di sisi kanan. Setelan gelapnya kusut. Mata cekung. Tangan gelisah. Sylvia duduk di kiri. Putih sederhana. Rapi. Tenang. Adnan di sampingnya. Rudianto di barisan saksi. Kepala tegak. Persidangan berjalan cepat. Adnan tidak membawa ledakan. Ia membawa cermin. Yang mulia, keputusan sebelumnya bersandar pada anggapan bahwa tergugat stabil dan dapat diandalkan, sedangkan klien kami tidak. Ia berhenti sejenak. Hari ini, fakta-fakta yang diketahui umum menunjukkan sebaliknya. Ia memanggil saksi. Rudianto melangkah. Suaranya pelan, namun mantap. Ia tidak bicara soal jutaan dolar. Ia bicara kebiasaan. Ia sering berbohong pada rekan. Pada keluarga. Ia meledak marah karena hal kecil. Ia mendorong bawahan melakukan hal yang tidak etis. Saya menyaksikannya. Kalimatnya pendek. Bersih. Seperti garis lurus di atas kertas. Beni diberi kesempatan berbicara. Kata-katanya melantur. Menyebut konspirasi. Menyalahkan pihak asing. Suaranya naik turun. Matanya liar. Hakim tak banyak bertanya. Ia menatap berkas. Ia menatap wajah Sylvia. Ia menatap foto kecil Lili yang terselip di map. Putusan dibacakan. 3 ketukan palu. Duk, duk, duk. Suaranya kali ini terdengar seperti pintu yang dibuka. Hak asuh penuh atas anak bernama Lili diberikan kepada ibu kandungnya, Sylvia. Berlaku serta-merta. Hening setipis helai rambut. Lalu napas yang tertahan kembali ke dada Sylvia. Ia menunduk. Mata memanas. Tangan meremas tisu, lalu lepas. Adnan menutup mata sepersekian detik. Terima kasih, Yang Mulia. Di luar, dunia berputar cepat. Wartawan menodongkan mikrofon. Beni terhuyung kecil saat melewati kerumunan. Pertanyaan menghantam seperti hujan es. Benar Anda menipu mendiang mertua? Benar ada perusahaan cangkang? Bagaimana dengan Lili? Ia tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Mobilnya melaju. Kamera mengejar. Debu berterbangan. Pintu samping pengadilan terbuka. Seorang petugas menggandeng tangan kecil. Lili rambutnya diikat 2. Mata beningnya mencari, lalu menemukan. Ibu, suaranya pecah, tinggi, jujur. Sylvia berlutut. Seketika, tangannya terbuka lebar. Lili berlari. Tubuh kecil itu menghantam dada ibunya.
Pelukan mereka rapat. Sangat rapat. Seolah dunia bisa runtuh, asal pelukan tak dilepas. Sylvie menghirup wangi sampo anak itu. Hangat merambat ke tulang. Sudah selesai, sayang, bisiknya. Kita pulang. Lily mengangguk di bahu ibunya. Pulang kemana? Sylvie tersenyum di tengah air mata. Ke rumah yang ada ayunannya. Malam itu, di ruang perang, mereka tidak berpesta. Tidak ada sorak-sorai. Adnan menuang teh. Rudianto menyalakan lampu meja kecil. Sylvie duduk sambil menatap dua lelaki yang kini jadi keluarganya dalam perjuangan. Terima kasih, katanya. Singkat. Dalam. Perang besar belum selesai, ujar Adnan. Tapi yang terpenting sudah kembali ke pelukmu. Rudianto mengangguk. Sisanya, kita selesaikan rapi. Di sisi lain kota, lampu-lampu gedung menyala seperti lilin di upacara duka. Kerajaan yang dulu gagah kini penuh kabut. Surat panggilan dari kejaksaan menunggu di kotak surat. Dingin. Resmi. Tak berperasaan. Angin malam membawa suara samar. Riuh media, riuh komentar, riuh pengadilan moral. Benny duduk menatap gelap. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendirian. Beberapa bulan berlalu seperti aliran sungai selepas banjir. Masih keruh, namun tenang. Sylvie menutup satu bab, membuka bab lain. Ia tidak kembali ke Istana Kaca, rumah tinggi yang dulu terasa mewah, namun dingin seperti akuarium. Ia menjualnya, beserta isi-isinya. Bukan karena butuh uang semata. Lebih seperti ritual pembersihan. Mengusir sisa-sisa bau sombong. Menutup pintu angin yang selalu menggigilkan hati. Ia membeli rumah sederhana di pinggiran kota. Halamannya tak luas, tapi cukup untuk menanam mimpi baru. Ada pohon mangga rindang yang rimbun. Ada ayunan kayu tergantung di cabang rendah. Pagi hari, cahaya matahari masuk lewat jendela besar. Menjatuhkan kotak-kotak hangat di lantai. Lily berlari-lari mengejar debu yang menari. Tawa kecilnya pecah, memantul ke dinding. Suara itu, lebih mahal dari semua lampu kristal yang pernah berkilau di atas kepala mereka. Tentang perusahaan Benny, Sylvie memilih jalan yang tidak membakar orang kecil. Ia menolak balas dendam yang membabi buta. Bersama Adnan, ia mengganti pucuk manajemen yang keruh. Membersihkan ruangan-ruangan yang gelap. Lalu ia melepas kepemilikan mayoritas ke konsorsium yang punya rekam jejak bersih. Ada syarat tertulis, tajam seperti paku. Tidak ada pemecatan massal. Upah buruh tak boleh dipotong. Proyek-proyek sosial yang pernah dijanjikan, harus dilanjutkan. Kita putus tali lama, tapi jangan putus nafkah orang kecil, katanya. Keputusan itu membuatnya tidur lebih nyenyak. Hatinya tidak membawa bara. Hanya membawa api kecil yang berguna. Hukum bergerak dengan langkahnya sendiri. Tidak cepat, tidak lambat, namun pasti. Bukti-bukti dari Rudianto mengalir seperti sungai di musim hujan. Mengisi waduk satu persatu. Pada suatu siang, berita itu datang lewat televisi. Benny duduk di kursi terdakwa. Rompi oranye menyelimuti dada yang dulu selalu bangga. Wajahnya tirus. Matanya kosong. Hakim membacakan vonis. 15 tahun. Ruang sidang hening. Kamera merekam. Komentar berhamburan. Sylvie memandang layar beberapa detik. Lalu mematikannya. Cukup, gumamnya. Ia tidak merayakan. Ia hanya menutup jendela yang pernah membekukannya. Dari harta yang bersih, yang telah melewati cuci kebenaran, Sylvie menanam benih baru. Yayasan Juarti Pertiwi. Kantornya kecil. Jendelanya banyak. Tanamannya subur. Di dinding, tergantung foto Ibu Juarti tersenyum. Tidak besar, tidak mencolok, namun terasa hadir. Misi yayasan sederhana. Mengulurkan tangan pada perempuan yang diperas ekonomi dalam rumah tangga. Konseling keuangan gratis. Bantuan hukum dasar. Kelas kecil soal, mengatur uang tanpa takut. Satu persatu, kursi terisi. Cerita datang. Ada yang bergetar. Ada yang meledak. Ada yang sekadar butuh tempat duduk untuk napas. Adnan duduk di majelis penasihat. Menyusun modul yang membumi. Rudianto menata pembukuan dengan wajah berseri.
Lama sekali saya tidak merasa berguna begini, katanya sambil tertawa pendek. Sylvie menyeduh teh melati, mengantarkan cangkir ke meja-meja kecil. Mendengarkan, menyimak, kadang menjawab, kadang hanya memegang tangan. Pelan-pelan. Kita mulai dari kertas dan pensil, ucapnya lembut. Di papan tulis, ada kalimat yang ia tulis dengan kapur putih. Uang memang dingin, tapi pengetahuan membuatnya jinak. Hari-hari Sylvie punya ritme yang manis. Pagi, mengantar Lily ke sekolah. Menyusuri jalan yang dipayungi pohon. Siang, mengurus yayasan. Sore, kembali ke rumah. Menyiram bunga matahari yang tumbuh berbaris rapi. Lily belajar mengikat tali ayunan sendiri. Sesekali, angin bertiup membawa bau hujan. Mereka duduk di teras. Membagi payung kecil berdua. Dunia mengecil, tapi hangat. Malam tertentu, Sylvie membuka laci. Mengeluarkan buku harian bersampul coklat yang usang. Ia membalik halaman yang dulu terasa berat. Sekarang, ringan. Ia membaca bukan untuk mencari amunisi. Ia membaca untuk mengingat asal mula. Tulisan tangan ibunya mengalir seperti suara air sumur. Jernih, tegas. Di tepi halaman, ada kalimat yang sering ia sentuh dengan ujung jari. Bahkan di tanah tandus, dengan sedikit keberanian, kita bisa menumbuhkan taman. Ia menutup buku, menatap langit-langit, tersenyum. Benar, Bu, bisiknya. Benar sekali. Suatu senja, langit terbelah jingga. Lily minta didorong di ayunan. Lebih tinggi, Bu. Serunya. Sylvie mendorong pelan. Dorongan bertambah. Ayunan terbang, lalu kembali, lalu terbang lagi. Tawa Lily pecah. Burung-burung pulang. Asap dapur tetangga naik. Jalanan kecil menelan sisa cahaya. Sylvie duduk setelahnya. Menggenggam cangkir teh hangat. Uapnya menari. Hatinya penuh. Bukan karena ia menumpuk harta. Bukan karena ia menang di pengadilan. Melainkan karena ia menemukan dirinya. Bagian yang dulu ditinggal di suatu ruang sidang, kini kembali duduk di kursi teras. Tenang. Utuh. Malam turun pelan. Lampu teras dinyalakan. Sylvie memanggil Lily masuk. Waktu mandi, nona kecil. 5 menit lagi, Lily merengut manja, lalu tertawa. Mereka masuk rumah sambil berlari kecil. Pintu ditutup. Dari luar, cahaya tipis terlihat di sela tirai. Rumah itu bernapas. Di dalamnya, ada 3 hal yang tidak lagi bisa direbut siapapun. Keberanian, keadilan, dan kasih yang tumbuh, setiap hari, seperti bunga matahari yang selalu mencari arah cahaya. Jika kamu ingin adegan bonus, tentang malam peresmian yayasan, atau tentang Sylvie mengunjungi makam Ibu Juarti. Pemirsa yang terhormat, jika kisah ini menyentuh hati dan membuat Anda berpikir, silakan berlangganan dan tinggalkan komentar. Setiap komentar dari Anda menjadi inspirasi bagi kami, dan setiap kata membuka jalan bagi kisah baru. Semoga Allah memberi kedamaian di hati Anda, keberkahan dalam keluarga, dan cahaya dalam perjalanan hidup Anda. Semoga setiap hari yang Anda jalani dipenuhi kebahagiaan, dan setiap kata yang Anda dengar membawa kebaikan.